Selamat datang di Swab Update. Swab Update akan memberikan informasi farmasi paling terkini dan terpercaya untuk para farmasis. Kali ini, aku Firda, mahasiswi profesi apoteker Universitas Pancasila akan memberikan informasi terkait perubahan regulasi keamanan obat dan pangan Indonesia di tahun 2024 yang masih digunakan di tahun 2025. Mari kita simak berikut ini. Selama tahun 2024, BPOM telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru di bidang obat tradisional, suplemen, dan kesehatan. Beberapa regulasi mengalami perubahan, sementara yang lainnya diperjelas. Peraturan ini terhitung masih berlaku pada tahun 2025. Berikut adalah daftar peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diterbitkan pada tahun 2024. Yang pertama, Per BPOM nomor 8 tahun 2024 tentang tata laksana persetujuan pelaksanaan uji klinik. Peraturan ini membahas tentang prosedur, ketentuan, dan persyaratan keamanan uji klinik untuk obat-obatan, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang melibatkan proses pengajuan, evaluasi, penerbitan, hingga masa berlaku. Peraturan ini mendukung para peneliti dan industri yang ingin mengembangkan produk baru, serta mendukung percepatan pengembangan OHT dan fitofarmaka di Indonesia. Yang kedua, Per BPOM nomor 10 tahun 2024 tentang penandaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Peraturan ini mengatur mengenai penandaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan seperti ketentuan pencantuman informasi pada kemasan primer, kemasan sekunder, dan brosur. Informasi ini mencakup nama produk, komposisi, khasiat, aturan pakai, efek samping, kontraindikasi, hingga kode produksi dan izin edar. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan tidak rasional, menjamin informasi yang tercantum akurat, hingga memastikan produk memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku. Yang ketiga, Per BPOM nomor 14 tahun 2024 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Maraknya hoax dan overclaim pada pemasaran melalui daring atau e-commerce disertai hoax dan overclaim semakin marak. Peraturan ini untuk mendukung dan menjamin keamanan obat dan pangan secara daring, seperti memberikan penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha yang harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan perizinan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk menyediakan informasi yang jelas dan benar tentang produk. Peraturan ini mencabut Per BPOM nomor 8 tahun 2020 dan Per BPOM nomor 32 tahun 2020. Yang keempat, Per BPOM nomor 15 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2022 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan. Terdapat adanya perubahan peraturan dalam ketentuan terkait kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan. Perubahan utama dilakukan pada dua ketentuan. Yang pertama ialah penyesuaian batas maksimum atau hari penggunaan selenium sebagai suplemen kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui. Sebelumnya, batas maksimum konsumsi selenium untuk ibu hamil dan menyusui ditetapkan sebesar 60 mikrogram per hari. Pada peraturan ini diubah menjadi 65 mikrogram per hari. Yang kedua, ketentuan untuk zinc yang penggunaannya hanya dapat diizinkan digunakan dalam bentuk kombinasi. Namun, batas dosis maksimum tidak ada perubahan. Perubahan ini berlaku untuk permohonan registrasi baru, sementara permohonan yang sudah diajukan sebelum peraturan ini tetap diproses berdasarkan aturan lama. Yang kelima, Per BPOM nomor 16 tahun 2024 tentang batas cemaran dalam kosmetik. Membahas lebih dalam batas cemaran yang diizinkan dalam produk kosmetik. Perubahan utama terjadi pada batas cemaran mikroba, batas cemaran logam berat untuk merkuri, timbal, arsen, dan kadmium, dengan spesifikasi tidak lebih dari 1-20 mikrogram per kilogram atau mikrogram per liter tergantung jenis cemaran, serta batas cemaran kimia untuk senyawa seperti 1,4 dioksain, akrilamid, dan dietilen glikol. Peraturan ini menggantikan Per BPOM nomor 12 tahun 2019 dan mulai efektif setelah 12 bulan sejak tanggal diundangkan. Demikian informasi terkini dari dunia kefarmasian di Indonesia.
Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan dapat menjaga standar keamanan, kualitas, dan efektivitas produk farmasi yang beredar. Info penting untuk para farmasis, sekarang kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi Swab RX di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Swab Update, informasi terkini di dunia farmasi. Swipe RX.